Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Algi Farid B. Muhammad dan rekan saya Afrianto Pratama Warman Kasim. Kami akan menjelaskan materi tentang awal perkembangan statistika secara umum. Dan langsung saja saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan bagian awal dari materi ini. Oke, yang pertama, awal perkembangan statistika secara umum. Perkembangan statistika diawali sebagai suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Menurut Spiegel pada tahun 1961, statistika berasal dari kata status yang berarti negara. Sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka-angka atau keterangan atas perintah raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan peliharaan, hasil pertanian, dan modal. Contoh tertua mengenai hal ini dapat diambil dari zaman Kaisar Agustus yang membuat pernyataan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak, sehingga setiap orang harus melapor kepada statistikawan terdekat atau pengumpul pajak. Peristiwa lain dalam sejarah yang dapat dikemukakan ialah sewaktu William si penakluk memerintahkan mengadakan pencacahan jiwa dan kekayaan seluruh wilayah Inggris untuk mengumpulkan pajak dan tugas militer. Semua pengamatan dicatat dalam sebuah buku yang dikenal dengan Domesday Book. Dari keperluan semacam ini timbullah teknik pencatatan angka-angka pengamatan dalam bentuk daftar dan grafik. Bagian statistika yang membicarakan cara mengumpulkan dan menyederhanakan angka-angka pengamatan ini dikenal sebagai statistika deskriptif. Statistika deskriptif dapat berkembang tanpa memerlukan dasar matematika yang kuat selain kecermatan dalam teknik berhitung. Sejak tahun 1700-an, analisis data yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, rataan, dan ragam untuk sampel atau contoh ukuran besar. Tahun 1800-an, sejalan dengan penemuan sebaran kurva normal, Florence Nightingale pada tahun 1920 sampai 1920 adalah seorang perawat yang terkenal dengan inovasi di bidang ilmu perawatan yang merupakan pelopor dalam penyajian data secara grafik. Selama perang Crimean, Nightingale mengumpulkan data yang membuat sistem pencatatan. Dari data tersebut dapat ditentukan tingkat mortalitas yang dapat menunjukkan hasil perbaikan kondisi kesehatan yang cenderung menurunkan tingkat kematian. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik yang merupakan suatu inovasi statistika waktu itu. Dalam statistika deskriptif, tidak ada perbedaan antara data yang diperoleh dari sampel dengan populasinya. Kemudian, apa yang dihitung dari sampel yang digunakan untuk menandai populasi. Pada taraf selanjutnya, orang tidak puas hanya dengan mengumpulkan angka-angka pengamatan saja. Mereka juga tidak puas bahwa yang diperoleh dari sampel digunakan untuk mencirikan populasi. Timbullah usaha-usaha untuk memperbaiki kesimpulan dalam melakukan ramalan-ramalan populasi berdasarkan angka-angka statistik yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Bagian ilmu yang membahas cara-cara mengambil kesimpulan berdasarkan angka-angka pengamatan ini dinamakan statistika induktif. Perkembangan statistika induktif tidak lepas dari pengetahuan mengenai peluang. Maka ada baiknya kita lihat terlebih dahulu sejarah perkembangan ilmu peluang yang mendasari statistika induktif. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah dalam bahasa Latin modern, statisticum collegium atau dewan negara, dan bahasa Italia statistica negarawan atau politikus. Istilah statistik pertama kali digunakan oleh Otto Aspinwall pada tahun 1719 sampai dengan 1772. Seorang guru besar dari Universitas Marlborough dan Göttingen. Gottfried Aspinwall pada tahun 1749 menggunakan statistik dalam artian bentuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analis dan kenegaraan, dengan mengartikan sebagai ilmu tentang negara atau state. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama dan pengertian statistik ini dalam bahasa Inggris. EAW
Zimmerman mengenalkan kata statistik ke negara Inggris. Kata statistik dipopulerkan di Inggris oleh Sir John Sinclair dalam karyanya statistik, yaitu Statistical Account of Scotland pada tahun 1791 sampai dengan 1799. Namun demikian, sebelum jauh ke abad 18, masyarakat telah mencatat dan menggunakan data untuk keperluan mereka. Pada awalnya, statistika hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang selalu berubah. Dalam bidang pemerintahan, statistik telah sering digunakan dengan perjalanan sejarah zaman dahulu. Kitab Perjanjian Lama atau Old Testament mencatat adanya kegiatan sensus penduduk. Pemerintah kuno Babilonia, Mesir, dan Roma mengumpulkan data lengkap tentang penduduk dan kekayaan alam yang dimilikinya. Data yang berhasil dikumpulkan pada saat itu sangat berguna untuk keperluan penarikan pajak dan rekrutmen tentara. Pada abad pertengahan, pemerintah Inggris mulai melakukan pendaftaran lahan yang dimiliki oleh penduduk. Pada tahun 762 Masehi, Charlemagne meminta deskripsi yang lengkap tentang kepemilikan gereja. Baru pada awal abad 9, secara statistik dia berhasil menyelesaikan pekerjaan pembagian lahan untuk dipasang patok pada setiap luas kepemilikan lahan. Sekitar tahun 1086, Raja William the Conqueror meminta penulisan buku Domesday Book, yaitu sebuah buku yang mencatat tentang kepemilikan luas serta nilai kekayaan lahan di Inggris. Domesday Book ini merupakan karya statistik yang pertama bagi Inggris. Sejarah juga mencatat karena Raja Henry ke-7 khawatir akan terjadi wabah penyakit menular, maka pada tahun 1532, Inggris mulai mewajibkan mencatat setiap peristiwa kematian penduduknya. Hampir pada waktu yang bersamaan, Prancis juga mulai mewajibkan pegawai pemerintah untuk mencatat setiap peristiwa pembaptisan di gereja-gereja, kematian, serta perkawinan. Selama meledaknya wabah penyakit menular pada akhir tahun 1500-an, pemerintah Inggris mulai menerbitkan angka statistik kematian secara berkala per minggu. Praktek semacam ini terus berjalan, dan pada tahun 1632 terbitlah buku Bills of Mortality yang isinya berupa catatan angka kelahiran dan kematian penduduk berdasarkan jenis kelamin. Lalu pada tahun 1662, Kapten John Grant menggunakan buku ini selama 30 tahun untuk memprediksi jumlah orang yang akan mati dari berbagai penyakit dan proporsi kelahiran laki-laki versus perempuan yang dapat diharapkan. Grant kemudian menyimpulkan temuannya dalam sebuah karya yang berjudul Natural and Political Observation Made Upon the Bills of Mortality dan menjadikannya sebagai pelopor dalam analisis statistik. Untuk prestasinya dalam memprediksi kejadian yang akan datang dengan menggunakan data waktu lampau, Grant dianugerahi gelar kehormatan sebagai anggota keluarga kerajaan atau Original Royal Society. Kemudian pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak digunakan dalam bidang matematika, terutama probabilitas. Statistika inferensial, yaitu cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Dikembangkan pada paruh abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, peletak dasar statistika inferensial, Carl Pearson, metode regresi linear, dan William Seeley Ghost meneliti problem sampel berukuran kecil. Kemudian penggunaan statistika pada masa sekarang ini dapat dikatakan telah menyentuh hampir semua berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapan lainnya serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika. Dalam metodologinya, akibatnya lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika, serta psikometrika. Kemudian perkembangan statistik di Eropa mulai signifikan pada abad pertengahan, namun di Amerika baru pada tahun 1790. Peraturan pemerintah federal Amerika Serikat
yang mengharuskan sensus dilakukan setiap 10 tahun. Menurut Levin dan Berenson tahun 1996, halaman 2, secara historis pertumbuhan dan perkembangan statistika modern dapat diruntut dari dua fenomena secara terpisah, yaitu adanya kebutuhan pemerintah dalam mengumpulkan data tentang kependudukan dan adanya perkembangan teori matematika probabilitas. Meskipun ada kubu yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi orang lebih banyak menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan matematika melihat dari sejarah dan aplikasinya Kemudian di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk dalam fakultas MIPA, baik dalam departemen itu sendiri. Pada saat ini data digunakan untuk berbagai keperluan sebagai pengalokasian dana dari pemerintah dalam penyusunan APBN. Kemudian sejarah dan perkembangan teori statistik telah melalui perjalanan yang panjang. Pada perkembangannya sekarang, analisis statistik telah digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan profesi, termasuk dalam penelitian bisnis dan manajemen. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Setelah kami menjelaskan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa awal perkembangan statistika secara umum adalah diawali dengan suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti atau lebih mudah dipahami. Kemudian menurut Spiegel, 1961 statistika berasal dari kata status yang berarti negara, sehingga pada awalnya statistika ini berkaitan dengan ilmu-ilmu angka-angka keterangan atas perintah dari raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan piaraan, hasil pertanian, dan modal dari negara itu sendiri. Lalu perkembangan statistika sekarang ini sudah lebih luas, sudah menyentuh ke berbagai bidang ilmu dan bidang terapan lainnya. Baiklah, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.